Oke, ayo Lai. Oke, Bang Baru. Oke. Shalom semuanya. Aku Masa gua kena corona. Lagi. Ya halo. Ya shalom tulang. temannya Satu. bagus. Sino kali karantina. Jalan orang Doi benar dan positif. jalan orang fasik. Nah, yang ku dapat Sableng. dalam kehidupan sehari-hari, Waktu barengan sama kata-kata ini kenapa sangat karantina dia mah tetap apalagi untuk teman-teman kita yang katanya di jalan orang benar sama orang fasik. sekarang gini, Nova Antara karantina anak-anak kalau yang dia nggak berangkat ya sama anak-anak yang ribuan bukan teologi ya sama kan. positif. Nah, aku mau nanya, jalan orang benar dan orang fasik itu gak mana sih? Udah negatif baru ngomong Tuhan, ya emang kalian tahu kehidupan orang, gimana cara dia menyembah Tuhan, gimana cara dia melayani Tuhan, apakah dengan sikap dia dengan satu hal sikap yang salah bisa menutupi kebenaran yang ada dalam kehidupan dia selama ini. Nah, harus selesai novel karantina. makanya aku tanya, kata-kata ini banyak orang-orang yang sombong, apalagi jujur-jujuran aja kita. Anak-anak teologi ya benar berkata, aku di jalan yang benar loh, kalian jalan salah, kalian harus aku udah salah, itu bukan jalan Tuhan. Bilang kayak gini, kata-katamu salah loh, kau bukan di jalan Tuhan, itu nggak benar kayak gitu. Yang aku belajarin kayak gini, ini yang harusnya benar, itu salah. Soalnya saya tidak pernah memaksa dalam pengajarannya. Baru orang-orang teologi cenderung yang belajar ilmu agama atau ilmu yang menjurus kebenaran lah. Iya, cuma nggak ada yang tahu. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat mereka memang melayani baik, bagus. Oh, itu wajar. Cuman cara mereka Infeksi salah, positif. ajang ngecat, Kuat, ya kan? kuat, yang makanya buat mati kalau orang gitu. jadi down, yang tadinya sebenarnya kehidupan mereka udah bagus-bagus saja dengan sesuai jalan Tuhan, tiba-tiba gara-gara omongan satu orang yang tidak jelas jadi down gitu, atau mereka baik di depan tapi di belakang kita ya kita nggak tahu gitu. Makanya aku tanya, jalan orang benar sama orang fasik itu gak mana gitu untuk kita sesama manusia. Kalau untuk sesama di perjanjian lama kita udah tahu lah apa pemirsanya, apa kejadian-kejadiannya udah datang. Tapi untuk zaman sekarang itu sangat jauh karena banyak cara untuk memuji Tuhan dan banyak cara orang untuk menunjukkan belas kasihannya tanpa harus ke gereja, tanpa harus membaca Alkitab berkali-kali, tapi dia tahu walaupun aku seorang pendosa, tapi aku tahu jalan Tuhan, aku tahu cara menyampaikan jalan Tuhan, bukan harus melayani orang gitu. Itu yang aku tahu-tahu tadi gue pernah mau gue Yang jalan orang benar dan orang fasik ini zaman sekarang. Jadi banyak juga tulang orang teologi, barang berpergiran seperti itu. Bahkan banyak pendeta-pendeta juga yang mengajarkan hanya pemikirannya sendiri. Jadi tidak firman Tuhan yang dia sampaikan, tapi pandangan hatinya, isi hatinya yang disampaikan kepada orang lain. Jadi terkadang si kesannya jadi menghakimi. Jadi lo yang benar, aku lo yang benar, ini kan kamu salah, ini kan aku lo yang teologi tahu gitu. Jadi ada yang membatasnamakan ini. Jadi itu perlu dicek, itu perlu di cross check ya. Kadang makanya saya suka bingung ya. Teologi ini juga kadang jadi seakan-akan nabi palsu, apa pengajar-pengajar palsu jadinya, karena mereka menganggap bahwa dirinya udah paling benar karena sudah tahu kebenaran gitu. Nah, jadi itu perlu dicek. Intinya kembali kepada Bible, back to Bible. Jadi tahu itu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan aja ya, gitu. Jadi kalau saya nih contohnya, ini loh tulang Jeremy kamu salah gitu, ini loh yang benar, tapi itu yang benar sesuai yang saya Alkitab saya katakan, bukan ini loh yang benar sesuai yang saya katakan, bukan ini loh yang benar sesuai yang ini, bukan, tapi ini loh yang benar kata firman Tuhan, ini di sini ini yang benar, ini yang kamu ikutin, yang ini salah. Nah, bukan kan
ada akunya atas tatapan Tuhannya kan di bawah di bawah oh kata Tuhan begini nggak boleh. Nah itu di atas namakan Tuhan gitu ada. Tapi kalau kita tarik ke pertemanan ke lingkungan ya kalau itu memang salah ya salah, kalau memang itu benar ya benar, jangan dibawa-bawa ke Alkitab ya. Nah, jangan dibawa-bawa ke Tuhan. Nah karena menyebut nama para bagi pembahasan itu benar, ya katakan itu benar, jangan katakan salah. Tapi kalau itu katakan salah, katakanlah salah, ya. Tapi kita tarik ke konteks Alkitab itu benar, kita tarik kebenaran. Jadi intinya tahu itu jalan orang benar itu kalau kita lihat dari Alkitab. Tadi sudah dibahas Sisar 3, orang benar itu orang yang percaya Tuhan, sumbernya adalah Tuhan, ya. Jadi tidak lari daripada Tuhan. Artinya, jadi apa kebenaran yang di dalam Alkitab itulah yang kita keluarkan ke luar, kita bawa. Bukan apa yang di luar kita bawa ke dalam Alkitab. Nah, itu salah. Jadi intinya menguji itu salah, menguji itu benar, kita lihatlah cross checklah di dalam Alkitab supaya tidak ada gap. Oh, ideologi merasa benar. Tidak. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan itu dari keinginan hati. Jadi sehingga ada pertikaian, selisih paham. Bagaimana orang fasik? Ya dia memang kalau dia mengerti kebenaran tapi tidak melakukan, itu yang dikatakan tadi itu orang fasik, ya. Yang orang yang mulai dari kejadian kita sudah dibahas tadi itu, dari situlah awal mulanya. Mereka makanya disebut mereka salah itu karena mereka tahu tapi tidak melakukan. Tapi kalau itu salah, tapi menurut Alkitab memang itu salah, ya itu salah. Nggak boleh kita bersikeras kalian benar, tidak. Kalau memang itu salah, akan ada orang mengargumen pendapatnya, oh ini lo benar, kamu salah. Nah, tapi itu perlu dicek. Itu yang dia bilang benar itu memang udah sesuai dengan benar atau tidak. Kadang kan kita bilang ini benar, akunya yang benar, tapi dari Alkitabnya itu salah. Nah, itu perlu dilihat, perlu diteliti lagi, perlu ditinjau. Jadi jangan kita mentah-mentah menerima, oh aku salah, dia benar, jadi dia menghakimi aku. Jangan, karena seperti si David bilang tadi, jangan kita kesannya menghakimi. Kita lihat dulu pribadi kita juga. Kita memang sudah benarkah? Kita benar dan kita lakukankah itu dalam hidup kita? Baru kita berkata, oh kamu salah. Ya. Kalau kamu sudah lakukan itu, baru kamu katakan kepada orang lain kamu salah. Kadang saya gini, kadang saya takut khotbah tentang hal-hal yang lain yang belum saya lakukan.